Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis atau usaha yang kami teliti, yaitu Mama Laundry. Langsung ke pemaparannya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, yaitu Muhammad Zaka Allah, dengan NIM akhir 013. Saya Ilyas Rafi Rabbani dengan NIM akhir 148. Saya Rizky Darmasa Songko dengan NIM akhir 008. Saya Ilham Maulana Putra dengan NIM 134. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai profil dari Mama Laundry itu sendiri. Jadi Mama Laundry ini adalah usaha jasa laundry yang dimiliki oleh Ibu Nasifah yang berdiri sejak 1 Januari 2024 di Dusun Bedean, Desa Kelabu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, terutama kos dan pekerja di kawasan industri yang tergolong sibuk. Untuk latar belakang pendiriannya yaitu didasari oleh rendahnya risiko laundry karena tidak menimbulkan kerugian saat sepi pelanggan. Sedangkan nama Mama Laundry itu sendiri terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Salma, sebagai simbol kedekatan keluarga. Dan untuk pengelolaan usaha dilakukan secara kekeluargaan, dengan pemilik aktif mencuci, menyetrika, dan mengemas pakaian. Sedangkan suami dan anaknya bantu secara fleksibel, termasuk layanan antar jemput. Layanan yang ditawarkan pun meliputi cuci reguler, cuci ekspres saja, dan cuci karpet. Mayoritas pelanggan berasal dari desa, namun peluangnya berkembang makin besar karena lokasi strategis, ya, dekat dengan industri dan kos-kosan. Untuk harapannya, Mama Laundry ini berharap dapat mempertahankan pelanggan dan terus berkembang dukungan keluarga serta meningkatnya kebutuhan jasa laundry. Next. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Untuk visi Mama Laundry yaitu menjadi penyedia layanan laundry terpercaya dan ramah lingkungan di Kota Semarang, standar kualitas premium, layanan cepat, serta inovasi berbasis teknologi, sehingga mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebersihan pakaian dan rumah tangga. Lalu selanjutnya ada misi. Misi dari Mama Laundry itu ada 6. Yang pertama itu memberikan layanan laundry berkualitas premium, higienis, cepat, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individu maupun keluarga. Lalu yang kedua itu memperluas jangkauan layanan di Semarang dan wilayah sekitarnya dengan inovasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga ada mengintegrasikan teknologi modern dalam proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu menjaga keberlanjutan usaha melalui efisiensi operasional, pertumbuhan yang terukur, dan profitabilitas yang konsisten. Dan yang kelima ada menjalankan bisnis dengan filosofi pelayanan prima, kepedulian terhadap lingkungan, serta membangun citra positif di mata masyarakat. Dan yang terakhir itu menghargai karyawan sebagai aset utama dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung pengembangan diri. Next. Selanjutnya yaitu ada matriks EV. Untuk analisis eksternal itu yang pertama dari peluang, yaitu yang pertama segmen pasar yang luas ke berbagai kalangan pelanggan, baik individu maupun keluarga, dengan bobot 0,15. Lalu untuk gaya hidup karyawan pabrik yang sibuk dan suka tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci, kami beri bobot 1. Dan untuk minimnya jasa laundry, disediakan jasa cuci karpet, kami beri bobot 1. Dan untuk banyaknya karyawan pabrik yang membutuhkan jasa laundry untuk mencuci seragam, beri bobot 0,15. Dan untuk pemberian peringkat itu kami beri lebih besar pada segmen pasar yang luas dan
banyaknya karyawan pabrik yang membutuhkan jasa laundry. Selanjutnya yaitu faktor eksternal ya pada aspek ancaman. Yang pertama ada persaingan bisnis laundry yang semakin kompetitif di wilayah sekitar dengan bobot 0,2. Lalu ada pelanggan yang tidak tetap menyebabkan perubahan pendapatan. Kami beri bobot 0,1. Terus yang selanjutnya masuknya musim penghujan yang menghambat proses pengeringan. Kami beri bobot 0,1. Dan untuk ulasan negatif dari pelanggan yang berpotensi merusak reputasi bisnis kami beri bobot 0,1. Sehingga total skor untuk matriks EV ini adalah 2,7. Next. Selanjutnya itu ada matriks CPM. Eh, Faktor keberhasilan kunci yang pertama itu ada lokasi strategis dekat area industri. Kita kasih bobot 0,15 dan untuk skor Mama Laundry itu ada di 0,6 dan untuk skor Cynthia Laundry itu ada 0,45 dan skor untuk Pandan Arum Laundry itu ada di 0,45. Yang kedua itu ada harga layanan yang kompetitif. Kita kasih bobot 0,1 dan untuk skor Mama Laundry itu ada di 0,3 dan skor Cinta Laundry itu ada di 0,4 dan skor Pandan Arum itu ada di 0,3. Lalu selanjutnya ada kualitas hasil cucian, yaitu berbobot 0,15 dan untuk skor Mama Laundry itu ada di 0,6, skor Sinta Laundry itu ada di 0,6 juga, dan untuk Pandan Arum skornya itu 0,45. Lalu yang keempat dan selanjutnya itu layanan antar jemput, promosi dan pemasaran digital, reputasi dan ulasan pelanggan, inovasi layanan cuci karpet, fasilitas dan kapasitas mesin cuci itu kalau di total kita total itu bobotnya 1, untuk skor yang Mama Laundry itu 3,2, skor yang Sinta Laundry itu 3,35, skor untuk Pandan Arum itu 2,9. Totalnya itu ada 1. Dalam matriks CPM terlihat bahwa skor Mama Laundry adalah 3,2. Sedangkan Cinta Laundry itu 3,35. Oke, sedangkan Cinta Laundry itu ada 3,35 dan Pandan Arum ada 2,9. Jadi pemegang pasarnya itu di sana itu adalah Cinta Laundry yang disusul oleh Mama Laundry sebagai second market dan yang terakhir Pandan Arum. Next. Selanjutnya ada matriks. Di sini faktor internal utama bisa dilihat dari ada beberapa, ada 8. Dari strength 4 dan weakness 4. Bisa dilihat di sini skor paling rendah di weakness itu berada di belum adanya digitalisasi pemasaran bagi jasa laundry itu dengan skor cuma 0,1 dan yang paling tinggi itu ada di strength yang pertama ada di lokasi bisnis yang strategis dekat dengan industri itu ada 0,6 dan layanan antar jemput jasa laundry itu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Mama Laundry ini dengan total IV 2,7. Ini adalah matriks SWOT yang kita ambil. Bisa dilihat strength-nya yang sudah saya bilang tadi, lokasi bisnis yang strategis dekat dengan kawasan industri. Yang kedua ada tingkat lalu lintas pelanggan di sekitar area bisnis yang tinggi dan ramai. Itu karena banyak pabrik di sana dan menyebabkan peminat atau pelanggannya itu banyak. Yang ketiga ada harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang terakhir ada layanan antar jemput jasa laundry. Mungkin yang lain kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk strategi-strategi kita ambil tuh kita menggabungkan S1, S4, O3 dan O4 dengan strategi menggunakan keunggulan lokasi dan layanan antar jemput untuk menambah jenis layanan yang belum banyak ditawarkan oleh pesaing seperti cuci karpet dan seragam kerja. Di SO kedua kita menggabungkan S1, S2, O1 dan O4. Itu kita ambil strategi untuk memanfaatkan lokasi strategis dan ramai untuk memperluas layanan serta bekerja sama dengan pemilik
cost sekitar. Di SO ketiga itu kita gabungkan antara S3, S4, dan O2 dengan strategi menarik pelanggan sibuk dengan paket hemat. Jadi pelanggan yang sibuk kita kasih kayak campaign hemat untuk menarik mereka. Dan layanan antar jemput yang praktis untuk memudahkan mereka mencuci tanpa harus datang langsung. Mungkin WO-nya kita juga ambil di W2 dan O1 dengan strategi membangun akun bisnis di platform digital seperti Instagram, WA untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di strategi kedua ada W1, W3, W4, O2, dan O4. Dengan strategi yang kita ambil menambah mesin cuci dan jumlah tenaga kerja agar kapasitas layanan dan operasional tetap stabil meski permintaan meningkat. Terus strategi ketiga tuh kita menggabungkan W2 dan O3 dengan strategi melakukan promosi digital dengan menekan keunggulan layanan cuci karpet yang tidak dimiliki pesaing. Di ST strategi sendiri kita ada 3 strategi. Yang pertama, menawarkan harga promo dan layanan antar jemput gratis bagi pelanggan tetap untuk menghadapi pesaing bisnis laundry yang ketat dan menjaga loyalitas pelanggan. Itu kita menggabungkan antara S3, S4, T1, dan T2. Selanjutnya ada memanfaatkan lokasi strategis dan tingginya lalu lintas pelanggan dengan memasang spanduk promosi dan papan nama besar agar lebih menarik perhatian calon pelanggan di tengah kompetisi yang meningkat. Itu ada di S1, S2, dan T1. Kita gabungkan ke 3 elemen tersebut. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas layanan dan menjaga hasil cucian di setiap cuaca untuk menghindari ulasan negatif dan mempertahankan reputasi bisnis. Itu gabungkan strength 3, strength 4, treat 3, dan treat 4. Selanjutnya ada WT strateginya. Kita ambil 4 strategi untuk memaksimalkannya. Yang pertama ada implementasi pemasaran yang kuat untuk persaingan. Itu kita gabungkan antara W2 dan W1. Selanjutnya ada membuat program loyalitas digital melalui WhatsApp dan Instagram untuk pelanggan yang menggunakan jasa laundry dan memberi ulasan positif mendapat diskon W2, T2, dan T4. Untuk nomor 3 ada melakukan penawaran rutin pada mesin cuci dan menambah mesin cuci untuk meminimalisir keterlambatan layanan yang mempengaruhi penilaian pelanggan. Itu ada di W3, W4, dan T4. Terakhir ada membuat jadwal antar jemput laundry berbasis waktu dan area, terutama pada saat musim hujan agar operasional lebih efisien. Itu temukan antara weakness 1, weakness 4, dan treat 4, treat 3. Selanjutnya ada matrik IE, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada matriks IE. Kita mengukur tingkat peluang ya kan dari faktor-faktor eksternal ataupun internal. Jadi setelah kami analisis, ternyata matriks IE itu kami lebih condong di bagian average, yaitu pada poin ke-5 mengenai hold and maintain dengan strategi efisiensi internal, promosi digital, dan pengembangan produk seperti itu. Dan sebelumnya next. Next, Mas Ilham. Baik, selanjutnya matriks BCG. Jadi pada matriks BCG ini kami memberikan informasi mengenai
produk-produk eh, mengenai pertumbuhan produk-produk yang disangkutkan dengan pendapatan dari pesaing kita. Jadi untuk matriks BCG pada indikator STARS dengan pertumbuhan yang cukup tinggi itu ada cuci ekspres sebesar 32,32%. Selanjutnya untuk pertumbuhan yang dikategorikan medium ke bawah yaitu ada setrika saja, layar saja dengan presentase 16%. Dan untuk bagian cash yaitu pada bagian aspek sapi ini kami mengambil cuci reguler sebagai pertumbuhan pasar yang digolongkan stabil. Selanjutnya ada cuci karpet untuk aspek yang terendah dari matriks BCG ini atau pada aspek dog anjing dengan persentase 6%. Kami taruh cuci karpet ini di matriks BCG paling rendah karena cuci karpet ini uh, hanya ramai pada saat musim-musim tertentu. Contohnya seperti mau Lebaran pada yang Ramadan yaitu pada hari raya. Oke, next. Next. Ini Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Dharma. Selanjutnya yaitu ada matrik USPM. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu peluang. Yang pertama adalah segmen pasar yang luas ke berbagai kalangan pelanggan, baik individu maupun keluarga dengan bobot 0,07 dengan AS 4, TAS 0,3, dan peningkatan layanan AS 3 dan TAS 0,225. Yang kedua ada gaya hidup karyawan pabrik yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci dengan bobot 0,05 dengan AS 3, TAS 0,15 dan peningkatan layanan AS yaitu 2 dan TAS yaitu 0,1. Yang ketiga ada minimnya jasa laundry yang menyediakan layanan khusus cuci karpet dengan bobot 0,05 dengan promosi digital AS yaitu 1 dan TAS-nya yaitu 0,05. Sedangkan peningkatan layanan AS-nya 4 dan TAS-nya 0,2. Yang keempat yaitu ada banyaknya karyawan pabrik di area sekitar yang membutuhkan jasa laundry untuk mencuci seragam kerja dengan bobot 0,075 dengan promosi digital yaitu AS 3 dan TAS yaitu 0,225. Sedangkan peningkatan layanan AS yaitu 4 dan TAS-nya yaitu 0,3. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama yaitu persaingan bisnis laundry yang semakin kompetitif di wilayah sekitar dengan promosi digital dengan bobot TAS yaitu 0,4 dan peningkatan layanan dengan bobot TAS 0,3. Yang kedua ada pelanggan yang tidak tetap menyebabkan perubahan pendapatan dengan bobot 0,05, promosi digital dengan bobot 0,15 dan peningkatan layanan TAS dengan bobot 0,1. Yang ketiga ada masuknya musim penghujan yang menghambat proses pengeringan dengan bobot 0,05. Untuk promosi digital sendiri dengan TAS 0,05 dan peningkatan layanan dengan TAS 0,2. Yang keempat ada ulasan negatif dari pelanggan yang berpotensi merusak reputasi bisnis dengan bobot 0,05. Di promosi digital TAS sebanyak 0,15 dan peningkatan layanan TAS sebanyak 0,2. Yang ketiga ada strength
Yang pertama yaitu lokasi bisnis yang strategis dengan dekat dengan kawasan industri dengan bobot 0,07, di promosi digital TS sebanyak 0,3 dan peningkatan layanan TS sebanyak 0,15. Yang kedua ada tingkat lalu lintas pelanggan di sekitar area bisnis yang tinggi dan ramai dengan bobot 0,05. Di promosi digital TS sebanyak 0,2 dan peningkatan layanan dengan TS 0,1. Yang ketiga ada harga yang terjangkau untuk semua kalangan dengan bobot 0,05. Di promosi digital ada THS sebanyak 0,15 dan peningkatan layanan THS sebanyak 0,2. Yang keempat ada layanan antar jemput jasa laundry dengan bobot 0,075. Di promosi digital sebanyak 0,3 dan peningkatan layanan THS sebanyak 0,3. Yang keempat ada weakness. Yang pertama yaitu ketergantungan pada tenaga kerja keluarga membuat operasional kurang stabil dengan bobot 0,075, dengan promosi digital dengan THS 0,15 dan peningkatan layanan dengan THS 0,225. Yang kedua ada belum adanya digitalisasi pemasaran bagi jasa laundry dengan bobot 0,05 dan promosi THS 0,2 dan peningkatan layanan THS sebanyak 0,05. Yang ketiga ada keterbatasan pada mesin cuci menyebabkan kapasitas pelayanan terbatas dengan bobot 0,075, dengan promosi digital dengan THS 0,75 dan peningkatan layanan dengan THS 0,3. Yang keempat ada proses pencucian memerlukan waktu yang cukup lama dapat menurunkan efisiensi pelayanan, yaitu dengan bobot 0,05 dengan promosi digital 0,1 dan peningkatan layanan dengan THS 0,2. Dengan total promosi digital yaitu 2,95 dan peningkatan layanan dengan total 3,15. Nah, selanjutnya nih kita masukin sesi tanya jawab. Q&A. Kebetulan kemarin ada enggak beberapa ya, semua kelompok mengajukan pertanyaan kan ke kita. Kita bacain dulu ya. Yang pertama mungkin dibacain oleh Yaka. Silakan Yaka bacain pertanyaan kelompok 1. Disclaimer dulu guys, kita nggak eh, menjawab semua pertanyaan anggota kelompok. Misal nih kelompok 1 kita nggak bakal jawab semua karena kita bakal pilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita, wah ini menarik untuk dijawab. Mungkin bisa dijawab ya Kak. Oke, bener banget nih Ilham. Jadi langsung aja ya kita ke sesi Q&A-nya. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama ya, guys. Dari kalian, yaitu apakah kalian juga mempertimbangkan risiko seperti ketergantungan pada tenaga kerja keluarga, keterbatasan mesin cuci, dan kapasitas produksi yang rendah dalam perhitungan daya tarik strategi? Oke, cukup bagus juga ya pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Jawabannya, ya, risiko tersebut sudah masuk dalam elemen weakness kami pada SBO Mama Laundry, seperti ketergantungan tenaga kerja, keluarga, belum ada digitalisasi, keterbatasan mesin, dan proses layanan yang masih memakan waktu. Ketika disusun QSBM, bobot kelemahan ini memengaruhi daya tarik setiap strategi, sehingga strategi prioritas harus mampu mengurangi risiko tersebut. Jadi mengambil strategi prioritasnya yaitu pemasaran digital sama kualitas layanan itu tadi. Oke, untuk next question yaitu ini dia. Apakah visi menjadi penyedia layanan premium dan ramah lingkungan konsisten dengan kondisi operasional saat ini atau perlu redefinisi strategi agar lebih realistis dan terstruktur? Oke, kita langsung jawab saja ya, teman. Jadi saat ini visi tersebut itu belum sepenuhnya konsisten dengan kondisi operasional yang masih manual dan dikelola secara kekeluargaan tanpa dukungan teknologi yang modern, dan kapasitas layanan pun masih belum stabil dan belum ada standar pelayanan yang premium. Karena itu visi ini tidak perlu diubah, tetapi membutuhkan strategi
bertransisi secara bertahap melalui penyusunan SOP, peningkatan kapasitas secara terencana, digitalisasi sederhana seperti melalui WhatsApp dan Instagram, serta pelatihan kualitas layanan agar visi dapat tercapai secara realistis. Oke, dan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya dalam sesi Q&A ini. Langsung saja. Oke, langsung saja. Kita akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Eh, untuk yang pertama ada pertanyaan Mama Laundry. Mama Laundry kan sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga. Bagaimana strategi berkelanjutan panjang dapat dibangun jika tenaga kerja utamanya adalah anggota keluarga? Apakah Mama Laundry sudah memiliki rencana untuk rekrutmen atau pelatihan tenaga kerja eksternal? Menarik, menarik, menarik. Jawabannya yaitu untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, Mama Laundry itu perlu SOP yang baku agar operasional tidak bergantung pada individu keluarga. Selain itu, usaha perlu mula membuka peluang rekrutmen tenaga paruh waktu atau harian, serta memberikan pelatihan dasar laundry bagi pekerja baru. Sistem shift juga harus ditata lebih rapi agar tidak mengalami kelelahan dan operasional dapat berjalan stabil meskipun anggota keluarga tidak selalu tersedia. Lalu pertanyaan yang kedua ada dalam matriks SWOT salah satu peluang terbesar berasal dari meningkatnya gaya hidup sibuk masyarakat. Apakah strategi yang diprioritaskan melalui KSPM sudah langsung menjawab peluang tersebut? Jika ya, bagaimana bentuk implementasinya dalam konteks bisnis laundry? Oke, jadi strategi KSPM sudah peluang tersebut melalui layanan antar jemput, paket cuci ekspres, pemesanan digital melalui WhatsApp dan Instagram, jam operasi yang fleksibel dan promosi khusus untuk karyawan pabrik. Semua implementasi tersebut langsung menyasar segmen masyarakat dengan gaya hidup sibuk yang membutuhkan layanan cepat dan praktis. Lalu pertanyaan ketiga itu ada berdasarkan hasil analisis strategis Mara Laundry yang mencakup visi matriks EV, CPM, SWOT, IE, dan KSPM. Bagaimana seharusnya Mama Laundry menentukan strategi pertumbuhan yang paling tepat antara penetrasi pasar, pengembangan produk, atau diversifikasi dengan mempertimbangkan ketergantungan tenaga kerja keluarga, keterbatasan mesin, lokal strategis di kawasan industri, serta meningkatnya kompetisi laundry di sekitar wilayah. Jelaskan dengan menautkan keterkaitan antar matriks dan dampaknya terhadap efisien operasional, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis. Oke. Jadi melalui analisis IV, EV, IE, matriks, dan SWOT hingga KSPM, Mama Laundry itu berada pada posisi yang mendorong strategi grow and build. Sehingga pendekatan terbaik adalah penetrasi pasar yang dipadukan dengan pengembangan produk ringan. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperkuat layanan untuk pelanggan yang sudah ada melalui peningkatan kapasitas dan pemasaran digital. Pengembangan produk ringan dapat dilakukan melalui cuci karpet dan cuci seragam kerja yang sesuai dengan peluang pasar. Diversifikasi belum direkomendasikan karena kondisi internal masih lemah. Selanjutnya itu ada pertanyaan melihat hal EV Bobot ini bobot 3,07 yang menunjukkan respon eksternal cukup baik dan IV 2,56 yang mengidentifikasikan kelemahan intimal signifikan. Strategi apa yang paling tepat bagi Mama Laundry untuk menggeser posisi Cinta Laundry sebagai market leader? Untuk menggeser Cinta Laundry, Mama Laundry itu perlu meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan dengan menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja. Selain itu, pemasaran digital sederhana dan program loyalitas pelanggan akan membantu pemasaran digital
akan membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan. Layanan antar jemput yang lebih rapih dan terjadwal menjadi nilai plus yang dapat menarik pelanggan pesaing. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan keandalan layanan sehingga pelanggan memiliki alasan kuat untuk beralih ke Mama Laundry. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan dan kuesinya oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 6. Mungkin saya akan pilih 2 pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama itu ada untuk strategi ST2 yang berbunyi mempertahankan pelanggan dengan mengedepankan lokasi strategis. Dari sini, apakah ada rencana untuk membuat program loyalitas sederhana untuk meningkatkan retensi pelanggan? Ini tadi sudah disinggung oleh Ilyasa juga tentang loyalitas. Eh, Jawabannya tuh program loyalitas sederhana mungkin bisa diterapkan. Misal diskon untuk setiap 5 kali penggunaan layanan dan memberikan bonus antar jemput bagi pelanggan yang memberikan ulasan positif. Mungkin itu bisa menarik dan menyediakan paket keanggotaan khusus bagi karyawan member. Jadi kayak ya member karyawan gitu. Program seperti ini mudah dijalankan dan tidak membutuhkan sistem digital yang kompleks. Mungkin itu, mungkin sudah menjawab. Terus pertanyaan selanjutnya tuh ada bagaimana tetap punya pelanggan setia di tengah banyak pesaing. Itu inti pertanyaannya, saya rangkum seperti itu. Jawab itu Mama Laundry dapat mempertahankan pelanggan setia dengan menjaga konsistensi kualitas layanan, memberikan respon cepat melalui WhatsApp, menawarkan promo rutin untuk pelanggan tetap menjalankan layanan antar jemput secara disiplin, serta menjaga reputasi dengan memastikan tidak ada keluhan pelanggan yang diabaikan. Itu adalah kuncinya dan konsistensi merupakan kunci untuk menghadapi persaingan yang lebih modern. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7 nih. Pertanyaannya, jika musim hujan menjadi ancaman utama, bagaimana perusahaan bisa mengubah tantangan tersebut menjadi peluang bisnis? Pelanggan banyak orang yang menggunakan laundry saat musim hujan karena saat musim hujan baju jadi lama keringnya sehingga kebanyakan untuk memilih laundry. Mungkin eh, jawabannya musim hujan emang dapat menjadi peluang karena pakaian lebih sulit kering sehingga membutuhkan jasa laundry yang meningkat. Laundry sendiri dapat menawarkan paket anti hujan, layanan ekspres dan antar jemput khusus musim hujan. Penggunaan spin dryer dan jadwal antar jemput yang lebih intens dapat meningkatkan kecepatan layanan. Hal ini membuat musim hujan bukan ancaman, melainkan periode puncak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Terima kasih Ilham. Selanjutnya saya ambil 2 pertanyaan saja ya dari kelompok 8. Yang pertama yaitu bagaimana cara yang dilakukan oleh Mama Laundry untuk menjaga loyalitas pelanggan. Nah, tadi udah dijelaskan sama Ilham dan Ilyasa terkait loyalitas pelanggan. Jadi jawabannya yaitu loyalitas pelanggan dapat dijaga melalui konsisten kualitas, pelayanan cepat dan ramah. Program loyalitas sederhana seperti komunikasi melalui WA dan IG dan penyelesaian komplain yang cepat dan profesional, yang jujur, responsif dan cepat dalam membangun hubungan jangka panjang. Yang kedua yaitu bagaimana strategi meningkatkan market grow layanan cuci karpet di Mama Laundry. Cara Mama Laundry yaitu melalui promosi khusus kerjasama dengan kos-kosan, kantor, dan masjid, serta menyediakan layanan antar jemput untuk karpet, dan melakukan konten-konten Instagram berupa foto before after
juga dapat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, penawaran diskon musiman seperti menjelang Lebaran dapat meningkatkan permintaan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 9, yaitu yang pertama dalam SWOT disebutkan kapasitas terbatas menjadi kelemahan utama. Strategi konkret apa yang cocok untuk mengatasi kendala tersebut? Jawabannya yaitu kapasitas terbatas dapat diatasi dengan caranya yaitu menambah 1 hingga 2 mesin cuci, melakukan perawatan mesin cuci secara rutin, mengatur jadwal cuci agar tidak menumpuk, dan menambah tenaga kerja jika diperlukan, serta menerapkan sistem cuci batch untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu bagaimana keterbatasan mesin dan ketergantungan pada tenaga kerja dapat mempengaruhi keberlanjutan strategi efisiensi internal dalam jangka panjang. Yaitu keterbatasan mesin dan tenaga kerja dapat menyebabkan layanan menjadi lambat. Pelanggan menurun, tenaga kerja, keluarga kelelahan, dan mesin rentan rusak akibat digunakan secara berlebihan dan berulang kali. Hal ini membuat peningkatan kapasitas menjadi langkah penting untuk menjaga efisiensi operasional jangka panjang. Saya kembalikan ke Ilham. Oke, mungkin itu tadi sesi Q&A kita. Terus lanjut apa nih ya? Selanjutnya ya, apakah kita udahin? Oke, bagus ya. Tadi sesi Q&A-nya cukup seru ya, teman-teman. Ya, Hmm. seru Jadi, banget sih. ya, seru Seru banget pol. sih. Jadi, dari awal hingga akhir, dari profil, IE, EV, QSPM, hingga Q&A tadi, ya, cukup menarik. Dan selama waktu ini, kami ucapkan terima kasih. Karena sudah menonton. Sudah Jangan lupa menonton. like, comment, and subscribe. Mungkin Ya. saya bantu tata kelola kata Yaka. Yaka itu susah untuk merangkai kata. Nah, terima kasih banget Mungkin nih ya rekan mungkin saya kita nih Kasih cukupkan Hamdan. kata-kata videonya. Mas Ilham, penutupan Mas Oh Ilham. ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.